Namun banyak peternak pemula yang istilahnya coba-coba gitu. Apabila si peternak itu bisa belajar lebih dahulu untuk mengetahui manajemennya seperti apa tuh. Termasuk ngasih pakan itu juga harus benar, pakan itu harus kering, nggak boleh basah yang bisa menyebabkan bloat atau kembung pada ternak. Setiap 3 atau 4 bulan sekali itu ternak harus diberikan obat cacing supaya nggak sia-sialah ngasih makan susah-susah ngarit, ternyata sapinya kurus. Halo sahabat ternak, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Dr. Hewan Yuda. Saya sekarang sebagai dokter hewan di Kabupaten Tasikmalaya. Jadi kalau sebagai dokter hewan, kita itu tidak boleh pilih-pilih pasien. Gitu. Jadi awalnya itu saya sebagai fokusnya di dokter hewan untuk hewan peliharaan. Tapi karena yaitu sumpah kita untuk tidak boleh pilih-pilih pasien dan melayani pasien dengan baik. Jadi di sini saya melayani juga untuk hewan ternak, khususnya untuk hewan-hewan komersil seperti sapi, kambing, domba, ayam, dan lain-lain. Jadi untuk tugas kami sebagai dokter hewan ada 2, yaitu yang pertama adalah Keswan atau kesehatan hewan, yang kedua adalah Kesmafet atau kesehatan masyarakat veteriner. Kalau Keswan, kita itu menjamin bahwa hewan itu sehat. Lalu yang kedua adalah Kesmafet atau kesehatan masyarakat veteriner, kita menjamin bahwa kesehatan hewan itu untuk menunjang kesehatan manusia. Gitu. Kita sebagai masyarakat akan mengkonsumsi hewan dari dagingnya, telur, susu, maupun makanan asal hewan lainnya. Dan kita sebagai dokter hewan akan menjamin asuhnya atau aman, sehat, utuh, dan halal. Jadi kebetulan saya adalah dokter hewan ya di Kabupaten Tasikmalaya yang belum banyak mengenal dokter hewan. Di sini kebanyakan para peternak menggunakan mantri hewan yang sudah dari sejak lama menggunakannya dan percaya dengan mantri-mantri hewan itu. Gitu. Jadinya untuk penyesuaian menggunakan mereka percaya terhadap dokter hewan itu butuh proses. Gitu. Dan saya sedang sampai sekarang masih berjuang untuk bisa memperkenalkan ilmu saya kepada para peternak supaya ternak mereka bisa lebih bagus lagi dan berkualitas lagi. Seperti yang saya ceritakan tadi, awal mula saya menjadi dokter hewan itu adalah sebagai dokter hewan peliharaan atau ya biasanya buat anjing dan kucing gitu. Lalu karena di Kabupaten Tasik ini jumlah ternaknya banyak, nah saya mau nggak mau harus bisa untuk menjadi dokter hewan di ternak ini. Untuk awalnya ya saya sesuai dengan ilmu saya, mungkin saya masih kaku dulunya untuk bisa mengobati hewan-hewan ternak itu. Tapi lama-kelamaan dengan ngobrol dengan para peternak, dengan kebiasaan mereka seperti apa, saya sudah mulai bisa masuk dan bisa menyesuaikan mereka sehingga harapan saya ya ternak di Kabupaten Tasikmalaya ini bisa lebih maju lagi. Jadi kalau penyakit yang sering muncul di dunia peternakan itu apalagi yang sapi itu biasanya karena manajemen gitu. Jadi penyakit-penyakit karena manajemen. Penyakit-penyakit yang timbul karena manajemen yang kurang bagus antara lain sapinya susah makan, diare, cacingan, dan ya ada penyakit-penyakit lainnya. Tuh. Jadi saya kalau mengobati pasien, jelas saya untuk mengedukasi para peternak untuk melakukan pemeliharaan yang benar supaya kesehatannya itu menjadi utama bagi mereka. Kadang-kadang peternak itu sudah capek dengan ngasih makan aja ke ternak mereka sehingga kesehatannya kadang dihiraukan gitu. Padahal penyakit itu yang mungkin nggak seberapa bisa jadi masalah yang luar biasa karena tidak diperhatikan oleh para peternak.
Jadi selama saya dengan pengalaman saya di sini yang udah sekitar 5 tahun berpraktek di Kabupaten Tasikmalaya ini, ada sesuatu yang unik sih gitu. Jadi bukan lucu sih, ini lebih ke unik. Jadi saya pernah menemukan kasus sapi yang prognosanya adalah infausta. Infausta itu adalah kemungkinan kecil untuk sembuh dan kemungkinan besarnya untuk tidak selamat gitu. Ya saya berusaha semaksimal mungkin, dan saya pun sebetulnya udah putus asa sih untuk hewan tersebut, untuk sapi tersebut gitu. Tapi di luar pikiran saya, ternyata si sapi itu bisa sembuh dan bisa normal lagi gitu. Padahal secara medis, secara keilmuan, sapi dengan penyakit yang seperti itu biasanya infausta prognosanya, atau biasanya akan mati lah gitu. Saya juga pernah mengalami hal yang di luar dugaan saya. Jadi sepele sebetulnya. Saya cuman mau ngasih vitamin untuk sapi. Jadi sapinya itu galak sekali dan gede sapinya itu. Sampai-sampai yang punya pun tidak berani untuk memegangnya. Akhirnya ya sudah, karena tidak bisa disuntik, biar bisa cepat perjalanan obatnya, akhirnya kami kasih melalui minuman yang ditelankan melalui, bisa menggunakan pisang gitu. Ya, kalau perbedaan mendasar sih dari perbedaan dari hewan ternak sama hewan peliharaan. Kalau peliharaan kan jelas pemiliknya itu melakukan kasih sayang lah, selalu memegang peliharaannya, mengelus-ngelus peliharaannya. Tapi hal yang beda itu kalau di hewan ternak gitu, karena hewan ternak itu kebanyakan untuk konsumsi seperti itu, untuk komersil. Jadinya si pemilik ya hanya ngasih makan aja, sehingga kadang-kadang kalau pas disuntik atau pas diperiksa ya kadang mereka galak gitu. Ya ini penanganannya agak beda dikit sih gitu. Kalau hewan komersil istilahnya agak susah, ya udah dipotong. Kira-kira kan gitu. Kalau hewan peliharaan kan sebisa mungkin diselamatkan. Nah, kalau teknologi yang ada itu menurut saya lebih ke peternaknya ya. Yang jelas kalau kita sebagai dokter hewan beda ya, akan sangat-sangat berguna untuk kami dalam penegakan diagnosa maupun untuk penunjang-penunjang yang lainnya gitu. Tapi ada masalah juga menurut saya. Masalahnya itu pada peternak atau pemilik hewan gitu. Mereka jadi dokter dadakan gitu. Jadi kadang-kadang mereka dengan langsung saya datang ke sana, mereka pun langsung mendiagnosa, "Dok, ini sapi saya sakit ini kambing saya sakit ini," gitu. Padahal saya belum periksa gitu. Dan itu sih kalau bener nggak masalah ya, tapi kan kadang-kadang salah kaprah. Dan akhirnya mereka ngasih pengobatan yang salah gitu. Beberapa kali saya mendapatkan kasus yang pengobatannya salah gitu. Dan kadang-kadang mereka ngasih obat yang malah jadi racun buat peliharaan mereka atau ternak mereka gitu. Jadi ya saran saya kalau ada peliharaan atau ternaknya itu sakit, ya hubungi dokter hewan saja gitu. Jadi kalau rekomendasi saya untuk pemeliharaan ternak, jadi sebetulnya nggak ada masalah selama manajemen pemeliharaan mereka itu benar. Namun banyak peternak pemula yang istilahnya coba-coba gitu. Memang pengalaman itu adalah guru yang utama gitu. Tapi lebih bijak apabila si peternak itu bisa belajar lebih dahulu untuk mengetahui manajemennya seperti apa. Tuh, manajemen ada banyak ya, manajemen termasuk ngasih pakan itu juga harus benar. Pakan itu harus kering, nggak boleh basah yang bisa menyebabkan bloat atau kembung pada ternak gitu. Cacingan itu juga harus dipikirkan gitu. Setiap 3 atau 4 bulan sekali itu ternak harus diberikan obat cacing supaya
nggak sia-sia lah ngasih makan susah-susah ngarit, ternyata sapinya kurus ya, ternyata gara-gara cuman cacingan yang sepele itu. Terus hal-hal yang lain itu juga berpengaruh gitu. Jadi manajemen ternak itu sangat berpengaruh. Coba nanti bisa dikomunikasikan dengan dokter hewan yang ada di situ. Jadi kalau ternak, apalagi di Kabupaten Tasik ini, kebanyakan ternak itu dari Jawa gitu. Para peternak itu ngambil dari Jawa dan dipelihara di kabupaten ini, di Tasik ini, untuk dibesarkan, lalu biasanya untuk kurban. Yang menjadi concern saya itu ketika peternak mengambil hewan, mengambil ternak atau sapi atau domba atau kambing dari luar daerah, saya sarankan untuk mengecek surat-surat yang ada. Jadi surat yang sangat penting itu untuk hewan itu ada SKKH gitu, atau surat keterangan kesehatan hewan, itu pastikan ada. Jadi kalau udah ada ya lebih tenang lah minimal. Jadi si hewan tadi udah sehat, udah diperiksa di daerah asalnya, dan ya semoga di daerah kita di Tasik ini si sapi tetap sehat gitu. Dan jangan lupa memberikan vitamin ya setelah ini dibeli, soalnya biar cepet adaptasinya di rumah. Oh ya, jadi untuk para peternak dan untuk viewers panen ternak bisa menghubungi saya jika ada yang kelewat atau pengen ditanyakan. Bisa menghubungi saya di bawah ini, ada Instagram dan juga nomor HP saya gitu. Terima kasih. Jadi sudah sampai di akhir sahabat ternak. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang sudah saya sampaikan tadi bisa diterima dan bisa bermanfaat. Sukses selalu dalam beternak. Jangan lupa untuk bertanya kepada ahlinya, kepada dokter hewan kalau ada masalah soal penyakit hewan. Terima kasih, sampai jumpa. Stop pulling.